Hai guys, balik lagi ke channel kita. Balik lagi dengan gua, si Bolang. Bukan bocah petualang, tapi bocah langsung ya. Karena badan gua sekarang jadi gemuk gara-gara corona. Kerjanya makan doang. Nah, guys, hari ini kita mau ngomong something yang very important, sangat penting dalam kehidupan kita saat pandemi ini, saat corona atau COVID-19 ya, dimana kita perlu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Dan sesuai dengan title yang ada di video kita hari ini, kita mau ngomongin tentang essentials atau barang-barang yang wajib dibeli pada saat pandemi corona ini. Nah, kira-kira apa aja sih barang yang harus dan wajib kita punya? Kalian bisa lihat di sini semua. Ini barang-barang yang gue bakal jelaskan secara detail, dan ini sangat informatif. Mudah-mudahan kalian teredukasi melalui informasi ini. Apa aja barang-barang gue akan brief secara lisan dan cepat. Nah, ini ada face shield. Ini ada jenis-jenis face shield. Gue akan kasih tahu juga fungsi, guna, dan efektivitas dan enaknya tuh face shield yang kayak gimana, supaya kalian nggak harus buang-buang duit beli. Dimana gue udah cobain semuanya. Ini juga ada hand sanitizer, ada disinfektan, ada jenis-jenis masker. Nah, kita bakal mulai dengan mungkin yang paling penting itu adalah masker, oke? Nah, ini masker, dimana ada beberapa jenis masker. Mungkin yang pertama itu adalah masker N95. Ini masker N95, brandnya apa aja kalian boleh beli. Tapi masker ini kenapa dianjurkan oleh WHO atau WHO? Karena masker ini sangat rapat. Ini partikel virusnya ini nggak bisa tembus katanya. Ini pengap banget. Ini kalau kalian pakai secara lama ya, apalagi dokter-dokter kan bisa pakai kayak gini nih. Ini akan sangat pengap. Jadi untuk kalian yang beraktivitas cukup intens, ini akan sangat pengap dan harganya juga sangat mahal sekarang. Jadi kalian nggak harus beli ini. Kalian bisa punya alternatif dengan masker ini. Ini ada K95N atau KN95. Ini dari Cina, ini harganya jauh lebih murah. Ini juga ini 5 lapis by the way. Jadi menyaring partikel virus itu sangat rapat dibandingkan dengan masker-masker yang gue tunjukin lagi. Ini masker bedah yang biasa kalian lihat, mereknya apa aja kalian bisa beli. Ini 3 lapis. Nah, satu lagi adalah masker kain. Masker kain ini banyak dijual karena murah dan bisa dicuci. Ini kebanyakan 2 lapis. Kalau kalian mau beli, dianjurkan beli yang 3 lapis karena akan lebih rapat. Tapi kalau berdasarkan artikel kedokteran dan berdasarkan government di luar negeri, itu pemerintah negeri tidak menganjurkan masker kain. Kenapa? Karena ini tidak memfilter virus dengan baik. Jadi kalian bisa lihat, gue akan kasih screenshot gambar. Nah, gambar ini akan menjelaskan berapa persen tuh virus-virus ini terfilter. Kenapa di Indonesia dianjurkan ini? Karena kemarin tuh sempat kelangkaan masker bedah dan masker N95. Jadi ya, karena paling penting itu adalah si dokter-dokter dan nurse, perawat-perawat yang ada di rumah sakit yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang penyakit corona, itu yang paling penting, emang betul. Tapi sekarang harga-harga masker juga udah turun karena mungkin demand dan supply-nya udah lebih banyak dan demand-nya udah mulai turun. Nah, kalian dianjurkan untuk memakai paling enggak masker bedah, karena ini memfilter virus atau partikel-partikel lebih baik dibandingkan dengan masker kain. Nah, ini juga ada masker mirip N95, tapi ini kalian harus berhati-hati kalau beli, karena di boxnya ini ada tulisannya hanya untuk debu dan partikel-partikel yang bukan virus. Nah, jadi ini jangan asal, oh keren, mirip, tapi fungsinya beda. Jangan ketipu. Yang masker N95 ini sangat mahal, jadi kalau kalian bukan dokter atau kalian yang punya duit banyak boleh beli. Tapi kalau kalian nggak punya duit banyak atau kalian pengen hemat, nggak usah beli yang kayak gini, karena ini terlalu ekstrim lah. Nah, ini cukup murah. Ini kalau nggak salah gue cari di e-commerce ini cuma di kisaran 12.000 sampai 20.000 per satuan nih. Kalau yang ini harganya bisa sampai 100.000 per satu biji.
ini sangat tidak worth it. Kalau surgical mask ini atau masker bedah ini udah lumayan murah. Harga satu boxnya rata-rata antara 80.000 sampai 120.000 sekarang. Kalau dulu 300.000 itu jadi mahal, sekarang udah di 80.000 sampai 120.000. Memang tidak seperti zaman dulu harganya cuma 20.000 sebox. Mungkin karena harga bahan baku juga naik. Ini jadi kisaran 4.000 sampai 5.000 per piece. Oke lah ya. Kenapa gue bilang harus pakai ini? Karena kalau berdasarkan research yang gue lihat di Google dan website medis, kalau kalian sampai kena penyakit virus corona itu atau COVID-19, biayanya itu sangat mahal. Jadi antara 30 sampai 200 juta tergantung di rumah sakit mana kalian masuk. Memang nantinya bisa dimasuk ke rumah sakit rujukan pemerintah di mana biayanya itu gratis, tapi pada saat pertama-tama biasanya kalian akan dilakukan swab test segala macam, dikasih obat. Nah, obat-obat itu juga tidak murah. Daripada kalian buang sampai 30 atau sampai 200 juta, mendingan kalian investasi sedikit di masker dan di alat-alat yang lain ini. Oke? Nah, ini face shield. Ini face shield yang menurut gua paling oke. Kenapa? Karena ini dipakai oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Dan ini cukup mudah pakainya, nggak ribet dan cukup ringan. Jadi orang pakai kacamata pun bisa pakai seperti gua. Dan ini juga nggak panas, nggak ngap. Dibandingkan dengan face shield yang seperti ini. Face shield ini mungkin lebih aman, tapi ini karena menutupi semua area muka, jadi agak pengap. Karena udaranya, apalagi kalau kalian pakai masker lagi, udaranya ini akan mengumpul di sini. Dan biasanya akan jadi berembun ya ininya. Nah, satu lagi yang ini. Nah, ini juga banyak dijual di pasaran. Ini cukup murah, tapi karena ini mikanya ini kurang bagus, dan kebanyakan ini yang mikanya yang seperti ini, jadi bikin pandangan kalian agak buram. Jadi di antara tiga ini menurut gue yang paling oke, yang ini, yang kacamata, model kacamata. Biar kalian jadi keren seperti Bapak Presiden kita, atau seperti gue. Nah, kalau untuk harga ini sekarang masih cukup mahal, masih di kisaran 40.000, 30.000. Yang ini yang udah paling murah. Dulu gue beli ini 100.000 pas zaman-zamannya pertama kali ada face shield. Ini sangat rip off, sangat ditipu atau sangat ketipu gue. Dan ini harganya di kisaran masih 50.000, 60.000. Tapi ini bahannya nggak kokoh, jadi kalau kalian bayar di 50.000 mungkin agak worth it ya. Ini apa? Ini adalah hand sanitizer. Gue beli sampai ada yang berbotol-botol waktu pertama kali corona karena parno. Tapi sekarang satu botol ini masih belum habis. Jadi yang sisanya akan kita simpan untuk bertahun-tahun ke depan. Ini apa? Ini disinfektan spray. Jadi kalian bisa spray kamar kalian, mobil, atau segala macam ya. Seperti nyemprot nyamuk, tapi nyemprot virus. Nah, ini adalah hand sanitizer yang bisa kalian bawa kemana-mana. Nah, ini cukup penting kalau kalian lagi di mobil, habis pegang motor, semprot-semprot seperti biasa. Ini cukup disemprot. Ini dari pembersih kaca, kita buang isinya dan kita refill dengan hand sanitizer. Nah, sedikit tips juga, setiap kali kalian mau keluar jangan lupa untuk cuci tangan, bersih-bersih muka. Bukan bersih-bersih muka ya, maksudnya cuci tangan, dan selalu ingat jangan pegang muka kalian dengan tangan yang kotor. Karena berdasarkan imbauan dari WHO itu, virus itu masuknya dari mulut dan dari hidung dan dari mata. Nah, kalau kalian ingin ketemu dengan teman-teman yang udah bosen banget kalian di rumah, kalian boleh keluar dari rumah, bertemu dengan teman-teman, tapi jangan lupa pakai masker. Tapi selalu ingat, pakai masker yang benar itu adalah menutupi seluruh hidung dan mulut. Jangan jadi seperti orang bodoh yang hanya menutupi mulutnya saja. Karena banyak sekali ini terjadi dan gue lihat orang-orang seperti ini. Karena dari hidung ini bisa keluar droplet juga atau bisa membagikan virus ini ke orang lain. Kalian tidak mau itu, karena kalian bisa menjadi orang yang egois dan bukan saja kalian menulari orang lain karena kalian ini tidak tahu kalian kena corona atau enggak,
tapi kalian juga akan beresiko terpapar karena hidung kalian ini terbuka. Jadi jangan menjadi orang yang egois dan bodoh. Ini banyak sekali terjadi. Nah, salah satunya lagi kalian juga bisa, kalau kalian cukup ekstrim, kalian bisa pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan ini cukup ekstrim ya kalau kalian pakai dan kalian jalan-jalan dengan sarung tangan ini, tapi cukup keren sih. Jadi kayak dokter bedah. Nah, ini sangat memungkinkan kalian tidak akan memegang muka kalian karena nggak biasa juga megang muka dengan sarung tangan ini kan. Nah, kalau yang terbaik adalah kalian keluar dengan sarung tangan, dengan masker bedah atau masker N95, dan juga dengan face shield ini. Nah, ini udah triple protection nih, 1, 2, 3. Jadi kemungkinan kalian kena corona itu sangat minim, dan juga kalian tidak beresiko untuk menularkan kepada sanak keluarga kalian di rumah, teman-teman, atau orang-orang yang ada di luar sana. Jadi sedikit himbauan dari gua dan sedikit tips and tricks dari gua. Ini semua adalah salah satu yang paling esensial, dan seperti yang tadi gua bilang, masker mana yang perlu dibeli adalah terserah kalian lagi. Kalau kalian punya banyak duit, pengen beli N95 dan dibuang setiap hari, silakan saja. Tapi kalau kalian mau yang affordable, mau yang hemat dan paling berfungsi dengan baik, inilah masker yang gue sarankan. Dan untuk face shieldnya juga gue sarankan pakai ini karena ini tidak bikin pengap. Kalau yang lain cukup pengap, cukup panas, bikin bisa berembun. Dan ini gue rasa harganya akan semakin murah ke depannya karena yang produksi akan semakin banyak dan yang beli akan semakin dikit. Jadi kalau kalian mau tunggu harga murah, silakan. Dan gue akan juga berbagi tips-tips dan triks lagi seputar apapun itu. Maka dari itu saya mohon, kalau kalian suka videonya, please like dan subscribe, dan gue akan berusaha untuk membuat lebih banyak video-video untuk kalian semua. Terima kasih.